Apa peluang Indonesia untuk lolos di Piala Dunia? Setidaknya menjadi runner up atau juara ketiga atau urutan keempat. Baik, tim-tim di posisi atas terutama Jepang terus menunjukkan konsistensi dan kekuatan yang sulit ditandingi. Oleh karena itu, timnas Indonesia juga harus berharap agar Bahrain, Australia, dan Arab Saudi kehilangan poin di laga-laga selanjutnya. Dengan 3 poin yang sudah dikumpulkan Indonesia, timnas Indonesia masih membutuhkan tambahan minimal 8 poin untuk bisa bersaing di peringkat 4. Berarti target realistis adalah memenangkan 2 pertandingan dan meraih 2 hasil imbang dari total 6 laga yang tersisa. Laga tandang melawan Jepang dan Australia tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim asuhan Sintayong. Jika melihat performa tim-tim tersebut, meraih poin penuh di laga tandang tampaknya cukup sulit, sehingga kemenangan di laga-laga kandang menjadi prioritas utama. Selain memperbaiki posisi di klasemen, timnas juga perlu melakukan evaluasi terhadap strategi dan komposisi pemain. Pelatih Sintayong yang harus menemukan formula yang tepat untuk mengoptimalkan serangan tanpa mengorbankan kekuatan pertahanan yang sering kali menjadi titik lemah. Ketajaman lini depan yang dipimpin oleh pemain-pemain seperti Rafael Struijk dan Ragnar Ortemangun harus ditingkatkan agar mampu mencetak gol di momen-momen krusial. Sementara itu, lini belakang harus lebih solid dan mampu mengantisipasi serangan balik cepat dari tim-tim kuat di grup ini. Secara matematis, peluang timnas Indonesia masih ada, terutama jika mereka mampu menjaga performa di laga-laga kandang dan meraih hasil positif di laga tandang. Namun untuk mencapai target peringkat 4, timnas Indonesia harus konsisten dalam setiap pertandingan. Dari sisi strategi, rotasi pemain yang tepat dan teknik yang lebih fleksibel sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tipe permainan lawan. Sintayong diharapkan mampu memanfaatkan pengalaman internasionalnya untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Jika timnas Indonesia mampu meraih poin penuh di kandang melawan Bahrain dan Tiongkok, maka langkah menuju peringkat 4 akan semakin dekat. Namun hasil imbang atau kekalahan di pertandingan-pertandingan tersebut akan semakin menjauhkan mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Jepang yang berada di puncak klasemen tampaknya hampir pasti akan mengamankan salah satu dari 2 posisi teratas. Dengan koleksi 10 poin dan performa yang dominan, mereka menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan oleh tim-tim di grup C termasuk timnas Indonesia. Sementara itu, Australia dan Arab Saudi juga memiliki kekuatan yang solid meskipun keduanya masih belum menunjukkan konsistensi yang sama seperti Jepang. Kondisi ini bisa menjadi celah bagi timnas Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi ketiga atau keempat jika kedua tim tersebut tergelincir di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Secara keseluruhan, jalan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat panjang dan penuh tantangan ya. Jadi harus menang di semua kandang, di semua laga kandang, dan imbang di sisa laga tandang. Namun dengan kerja keras dan perbaikan performa di sisa laga, peluang itu masih bisa diraih meskipun tidak mudah karena masih ada 6 laga ya. Dukungan penuh dari supporter dan konsistensi permainan akan menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi berlaga di panggung sepak bola dunia, karena laga di kandang itu ada 4 pertandingan dan harus maksimal ya. Laga-laga selanjutnya harus menjadi titik kebangkitan di mana setiap pertandingan adalah final bagi skuad Garuda. Ini yang perlu dilakukan adalah tetap fokus memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Meskipun kekalahan dari Tiongkok memberikan pukulan telak, namun perjalanan belum berakhir dan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuat sejarah
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada kesempatan ya, karena masih ada 6 pertandingan sisa dan 4 pertandingan ada di kandang. Ketua Umum Erick Thohir menilai timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C. Berhubung timnas Indonesia sudah mengemas 3 angka, itu berarti skuad Garuda membutuhkan 12 poin tambahan dari 6 laga yang tersisa ya. Secara realistis ya, tambahan 9 angka bisa dimaksimalkan timnas Indonesia saat menjamu atau main di Jakarta melawan Arab Saudi pada matchday ke-6, yaitu 19 November 2024, menjamu Bahrain di matchday ke-8 25 Maret 2025, dan menjamu Cina di matchday 9 yaitu 5 Juni 2025. Harus maksimal 9 poin, menang semua, 1 pertandingan 3 poin. Sementara itu 3 poin sisanya bisa didapatkan saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday ke-5 tanggal 15 November 2004, tandang ke markas Australia di matchday ke-7 pada 20 Maret 2025, dan ketika main di markas Jepang pada matchday pamungkas 10 Juni 2025 ya. Jadi harus 9, 10, 11, 12 harus imbang semuanya. Gimana menurut kalian? Harus imbang atau minimal menang 1 kali, menang di tandang 1 kali melawan tim-tim kuat. Oke, Indonesia otomatis akan lolos ke Piala Dunia tanpa playoff. Bagaimana caranya bisa menang atau memaksimalkan ya? Pemain keturunan seperti Kevin Dick diharapkan sudah bisa saat timnas tampil menjamu Arab Saudi dan Jepang bulan depan. Selanjutnya pada Maret 2025, pemain-pemain lain seperti Jairo Ridiwol hingga Oli Rumeni diharapkan sudah bergabung untuk menambah amunisi Indonesia. Seandainya target itu gagal tercapai, tapi Indonesia masih ada kesempatan untuk playoff ya, playoff. Misalnya posisi ketiga atau keempat ya. Grup A, B, dan C akan bertanding lagi di fase keempat kualifikasi. Ke-6 tim ini akan dikumpulkan dalam 2 grup untuk mencari 2 terbaik ya. Jadi grup A, grup B, dan C ya. Cari 2 terbaik. Satu grup fase keempat ini akan diisi 3 tim. Ketiganya akan bertanding dengan sistem tandang dan kandang. Artinya akan ada 4 pertandingan yang dijalani setiap tim. 2 pemuncak klasemen dari fase keempat ini ya di playoff ya akan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim ini akan menemani 6 tim wakil Asia lainnya yang sudah terlebih dahulu lolos ya, yang peringkat 1-2 ya, grup A, B, dan C. Jika masih gagal, ada perjalanan ke Piala Dunia 2026 belum habis. Masih ada jalan yang bisa ditempuh, yakni fase ke-5 kualifikasi dan babak playoff antar benua untuk merebutkan 1 tiket. 2 tim runner-up grup fase keempat kualifikasi akan dipertemukan dalam sistem kandang dan tandang. Pemenang dari duel ini akan mempertemukan wakil Asia melawan wakil Afrika atau Amerika Utara. Jika wakil Asia ini menang dalam playoff melawan wakil Afrika atau Amerika Utara, maka tim Asia tersebut berhak meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 bersama 47 tim lainnya. Jadi masih ada jalan-jalannya, jalan playoff, terus ada lagi jalan playoff antar benua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.